Halo guys, teman-teman, sobat Fun Patrol, apa kabarnya? Kami di sini di Belanda, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, masih menjalani masa lockdown, tapi sudah mulai longgar. Alhamdulillah. Semoga di Indonesia juga secepatnya ya bisa menyusul Eropa. Saat ini saya berdua bersama bosku, minjem istilahnya Bang Baim. Kali ini kita ingin memberikan informasi tentang perizinan tinggal atau bagaimana bisa tinggal di Belanda ya, atau KTP-nya deh. KTP di Belanda itu bagaimana prosesnya. So gini guys, untuk bisa tinggal di Belanda itu tahapannya rumit sekali. Kalau dari Indonesia itu harus memiliki apa ya, semacam sponsor atau kemudian juga yang bertanggung jawab. Ya, yang bertanggung jawab, atau Anda misalnya ngelamar di satu perusahaan deh. Ketika misalnya Anda diterima, maka perusahaan itu akan menjadi sponsor Anda, dan itu yang akan nanti memberikan jaminan, kemudian juga undangan visum. Cuman masalahnya adalah kita yang dari Asia ini, khususnya Indonesia lah, itu susah banget ya untuk dapetin kerja di Eropa. Karena apa? Karena ada kebijakan Eropa yang memperketat sekali pekerja-pekerja atau calon pekerja dari Indonesia. Karena kebijakannya pertama, ketika misalnya ada lowongan di Belanda itu, mereka harus mendahulukan orang Belandanya sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang qualified, itu mereka kemudian melihat calon kualifikasi karyawannya dari Eropa, ya, jadi Eropa Barat, Eropa Timur, dari luar Belanda, tetapi masih di dalam Eropa. Nah, kalau misalnya belum ada juga, maka baru negara-negara luar Eropa seperti Asia misalnya. Jadi itu ya cukup rumit banget. Nah, kalau misalnya kemudian sudah ada sponsorship yang kemudian bisa memanggil Anda ke Belanda, itu biasanya FVV itu masa berlakunya sekitar 6 bulan ya. Dan ketika misalnya Anda di sini, Anda sudah harus langsung membuat KTP. Setelah kita mengajukan KTP itu, nanti kita akan mendapatkan kabar daripada KTP atau Verblijfsvergunning yang kita dapetin. Nah, cuman untuk tinggal di Belanda itu juga agak rumit ya, karena mereka tentu tidak mau juga kita pekerja itu bisa tinggal di Belanda dan menjadi citizen gitu. Sekarang ini nanti informasi yang akan saya sampaikan adalah kemudian bagaimana tahapan dan atau misalnya apa saja untuk menjadi citizen ya. Ini karena ada dua pengalaman yang berbeda. Pertama, karena saya kesini itu melalui program ya, jadi ada satu program pengiriman perawat. Ini merupakan program dari G2G Indonesia dengan Belanda. Saya mengikuti program ini, jadi saya bersama rombongan ke Belanda, kemudian kita ya semua disupport dan dibantu lah oleh salah satu yayasan itu. Cuman kontrak kita juga waktu itu hanya 27 bulan saja. Tetapi kemudian kita coba bertahan di sini. Nah, itu proses untuk bertahan itu yang sangat rumit sekali. Karena apa? Karena setiap tahun kita harus memiliki, selain izin tinggal, kita harus memiliki izin kerja atau yang namanya Werkstellingvergunning. Nah, ini merupakan satu yang saling berkaitan nih. Kalau misalnya kita punya izin tinggal tapi tidak punya izin kerja, itu kita juga nggak bisa tinggal. Begitupun sebaliknya. Dan itu dalam 3 tahun pertama berturut-turut Anda harus mempunyai 2 itu. Ya. Karena kebijakan sini kalau misalnya 3 tahun itu kita bisa memiliki izin tinggal dan izin kerja, maka tahun keempatnya kita sudah tidak diwajibkan lagi memiliki izin tinggal, izin kerja maksud saya. Jadi cukup hanya memiliki izin tinggal. Nah, kalau misalnya 5 tahun berturut-turut, kita berhak untuk mengajukan
citizenship dengan misalnya permanent resident atau green card, atau bahkan pindah menjadi warga negara Belanda, ganti paspor gitu. Nah, itu proses-proses yang saya alami. Nah, kalau proses istri ini agak berbeda, karena istri ini saya panggil setelah menikah, kita proses dengan surat-surat, kemudian pemanggilan melalui MVV. Jadi KTP-nya tuh ikut suami, jadi bukan karena kerja ya. Nah, sekarang lagi proses citizenship nih, karena sejak tahun 2000 berapa ya, 2006 kalau nggak salah, itu diwajibkan setiap orang yang tinggal di sini yang namanya inburgering gitu. Nah, kita tanya sama bosku tentang proses-proses ini. Nah, alhamdulillah ada kabar baik. Bosku ini sudah melewati proses inburgering dan dinyatakan lulus, guys. Selamat ya, Mi. Makasih. Nah, ini kita bagi-bagi informasi ke teman-teman, mungkin ya buat teman-teman yang Indonesian living in Holland, terus kemudian juga ya siapa aja yang mungkin lagi menghadapi nih inburgering, atau yang lagi proses mau kesini lah, mungkin ada pacar atau juga suami yang juga lagi proses kesini. Gimana, apa aja sih inburgering tuh? Ada gedeelte atau bagian-bagian apa aja yang diujikan di inburgering itu? Jadi ujiannya itu ada 5 bagian ya. Yang pertama ujian tentang pengetahuan tentang Belanda, jadi namanya KNM. Jadi itu tentang Kennis Nederland Maatskappij. So untuk tahu bagaimana tentang umumnya, tentang kemasyarakatan ya, lah, umumnya tentang Eropa, misalkan yang seperti ya tentang pemerintahan, pokoknya umum aja itu. Terus yang kedua spreken. Jadi kita nanti diuji untuk ngomong gitu nanti di situ, tapi komputer ya yang menguji kita. Jadi bukan face to face sama orang gitu, sama penguji. Jadi lewat komputer nanti ada pertanyaan di situ, terus kita menjawab. Nah di situ nanti dilihat kita sprekennya bagaimana. Terus tentang gramatikanya juga di situ dilihat. Kemudian spreken, schrijven, menulis. Jadi nanti di situ menulisnya itu tentang yang umum juga. Pokoknya semua ini yang masih umum-umum lah. Jadi kalau yang schrijven itu kalau kita nulis email, karena di sini semuanya lewat katakan internet ya. Kita ke dokter bikin asprak, terus buat kalau kita ke sekolah atau pokoknya di sini kebanyakan itu pakai ya email lah gitu. 3, terus yang keempat apa lagi ya? Pokoknya itu ada 5. Lesen. Ya, lesen. Terus itu kalau lesen itu kan membaca istilahnya. Nah, tapi kita di sini bukan untuk membaca, begrijpen. Jadi untuk mengerti. Nanti dikasih soal di situ, misalkan tentang suatu cerita gitu, cerita tentang cuaca hari ini begitu. Nanti kita menyimpulkan, disuruh menyimpulkan nanti di situ. Ya, istilahnya masih muda lah, ABCD gitu di situ. Jadi kita benar-benar harus mengerti. Terus tadi KNM, schrijven, lesen, spreken, luister. Yang kelima luister itu kita untuk mendengar, sama seperti yang tadi yang ujian-ujian mengerti gitu loh. Jadi nanti dia ngasih soal tapi lewat suara, nggak sama gambar. Nah nanti kita disuruh menjawab tentang gambar itu apa yang sedang dilakukan gitu. Jadi ya simple sebenarnya. Nah kebetulan pengalaman saya sudah terkena krisis Belanda ini ceritanya.
krisis dalam artian dulu itu sebelum saya datang itu katanya semua serba gratis ya untuk mengikuti istilahnya belajar bahasa Belanda itu di situ gratis, masih gratis 1 tahun dari pemerintah. Nah, pas saya datang ke sini sudah tidak ada lagi gratisnya. Kalau kita mau ikut untuk belajar itu kita harus membayar katanya kira-kira itu 3.000 euro. Nah, 3.000 euro, guys, mending kita buat shopping, guys. Itu untuk kursusnya. Oh, kursusnya. Ya, untuk kursusnya itu selama setahun itu kurang lebih 3.000 euro. Jadi memang pada tahun 2009 tuh kita sempat ke Gemeente namanya atau ke Pemda ya. Karena sebelumnya itu ada temen juga yang baru manggil istrinya dan pada saat itu masih gratis tuh awal-awal 2009 lah. Dan kemudian pas istri datang itu 2009 agak akhir kita ke Gemeente, dinyatakan pada saat itu sudah harus bayar sendiri gitu. Ya. Jadi pemerintah sudah nggak ada dana untuk membiayai istilahnya para pendatang untuk belajar istilahnya kursus bahasa Belanda. Nah, jadi untuk istilahnya bagaimana caranya kita bisa belajar, di sini ada namanya Buurtkamer ya, atau kecamatan gitu. Bukan, jadi Buurtkamer itu jadi tempat sosial lah masyarakat sekitar, warga sekitar. Misalnya ini daerah Amstelveen ya, daerah Amstelveen tuh jadi nanti ada ya buat sosial, buat tempat perkumpulan. Di situ ada training bahasa, ada juga macam-macam, ada tempat misalnya konsultasi masalah pajak misalnya. Pokoknya yang dibutuhkan di masyarakat sekitar gitu. Ya, di situ juga ya istilahnya tergantung kitanya ya. Sebenarnya di situ bebas alias gratis. Cuma karena istilahnya kita ada guru yang vrijwilliger. Sukarelawan. Iya, yang sukarelawan. Jadi ya kita ya ngasih istilahnya sodako lah. 1 euro atau apa jadi per anak itu. Gitu istilahnya yang mau belajar di situ. Tiap ngikutin lesnya. Dan itu juga ya lumayan membantu lah istilahnya. Dan di situ juga ada biasanya kalau perkumpulan itu ada orang tua yang istilahnya mencari kesibukan, yang udah bete di rumah, itu ngumpul di situ, terus secara otomatis mereka ngobrol. Nah, belajar dari orang tua itu lebih enak karena pelan, terus gramatikanya juga bagus, terus mereka sabar juga, tahu kita orang asing, jadi ngajarin gitu. dengan sabar ya. Lah, terus kemudian jelas gitu. Ya. Karena memang pengalaman saya juga waktu padahal dulu itu kita digembleng pendidikan bahasa Belanda 3 bulan secara intensif berturut-turut ya. Terus kemudian oke lah nilainya juga alhamdulillah cukup bagus gitu. Tapi pas datang ke Belanda, jadi orang-orang Belanda itu kan kalau ngomong cepat sekali ya, terutama yang muda, dan kalau misalnya dari beberapa tempat tertentu misalnya itu ngomongnya nggak jelas banget. Jadi mulut tuh kayak nggak dibuka gitu loh. Nah makanya memang ya ini kadang kalau ngomong sama orang tua, sama anak-anak juga itu cara atau partner yang bagus tuh buat latihan bahasa gitu loh, karena lebih jelas, lebih pelan, lebih santai gitu. Iya. Nah jadi itu persiapannya ya. Jadi ada mungkin ya Anda bisa cari juga misalnya di tempat tinggal Anda itu ada namanya Buurtkamer pastinya. Nah di situ biasanya menyediakan tadi pelatihan-pelatihan bahasa atau apa, dan itu diadakan oleh sukarelawan. Jadi biasanya gratis, cuman dikasih ala kadarnya saja. Jadi di situ belajar bahasa. Apakah juga kemudian ada spesial persiapan khusus untuk inburgering? Nanti pas kita pas mau daftar itu ada yang namanya site-nya itu Duo. Nah di situ yang memang
yang buat tesnya gitu dikasih tahu. Nanti ini loh Ada contohnya, kisi-kisinya. ya contohnya itu begitu. Nah itu kurang lebih persis seperti itu sebenarnya yang keluar. Jadi lebih baik sih memang untuk diperdalamnya kisi-kisinya ya memang yang dari Duo itu site-nya hampir mirip pokoknya. Jadi ya kurang lebih kita harus mengerti, kalaupun ada jauh sedikit pertanyaannya, tapi udah mirip-mirip ke situlah. Ya. Oke. Nah tadi kan ada 5 bagian ya, Spreken, Lausteren, Lesen, Schrijven. Nah terus yang satunya adalah KNM, Kennis, Nederlands, Maatschappij. Nah ini juga ternyata tidak semua harus mengikuti yang KNM ONA. ini. ONA itu ya? ONA yang terbaru. Oh, oke. Jadi sebenarnya totalnya 6 yang sekarang. Yang tahun 2016, yang datang 2016 itu ke sini itu ada yang satu lagi namanya ONA. Jadi sekarang itu totalnya 6 sebenarnya. Jadi itu untuk orang yang datang ONA setelah 2016 ke atas. Ya. Harus Nah, ada ONA. ONA itu orientasi Nederland Arbeid. Jadi buat yang Jadi mau tentang kerja. Jadi kalau kita mau kerja di persiapan sini, kerja, ya mau kerja di sini itu wajib ada itu istilahnya persyaratannya. Jadi karena saya datang 2009 dan saya udah bekerja istilahnya selama lebih dari 1 tahun istilahnya ke belakang, 1 tahun ke belakang itu dibebaskan. Tapi ya syaratnya itu kita mengajukan dulu ke yang Duo ini. Gitu. Jadi nanti ditentukan apakah kita diperlukan untuk mengikuti ujian ONA atau tidak. Jadi itu Duo yang menentukan. Ya. Nah terus kalau misalnya biaya tesnya sendiri nih? Biayanya per ujian itu 50 euro per ujian. Jadi saya itu total ya 250 euro. Dan tempatnya kalau di Amstelveen ini ikut ke Amsterdam. Ya. Dan di situ ada sih semuanya. Tergantung kita mau memilihnya di mana. Ada di ya, tiap kota itu ada gitu. Oh jadi misalnya kita walaupun tinggal di Amsterdam atau Amstelveen itu bisa di mana-mana saja. Ke Rotterdam, bisa ke ya kemana aja kita maunya. Tergantung di mana yang bisa pada saat kita inginkan gitu loh. Ya. Oke, terus mungkin yang terakhir nih, pengalaman mengikuti ujian itu, terus atau misalnya ada tips atau info yang bisa dikasihkan ke teman-teman? Ya tipsnya satu, pelajarin aja yang di site Duo itu site resminya ya. Pokoknya itu yang dipelajari. Yang kedua, cari juga contoh-contoh yang di YouTube. Itu juga sangat membantu ya. Jadi di YouTube juga ada ya? Ada, ya. Banyak berbagi pengalaman juga istilahnya tentang istilahnya belajar Inburgering ini. Gitu. Nah, so guys, mudah-mudahan ini bermanfaat banget ya buat kalian-kalian, terutama yang lagi mengikuti proses ini ya, proses Inburgering. Kemudian mungkin ada yang lagi ya cari-cari informasi gimana MVV, terus bagaimana proses pengajuan KTP atau apa segala macamnya, dan ya terutama sih yang Inburgering ya, karena Inburgering ini memang agak-agak ribet karena sebenarnya banyak juga orang yang kesusahan loh. Ya alhamdulillah bosku ini langsung 1 kali lulus semuanya. Alhamdulillah. Dan katanya ada informasi bagus lagi istilahnya, mungkin ada yang sudah berpengalaman. Jadi nanti ujian ini sebenarnya kita bayar itu kalau kita lulus, katanya uangnya dibalikin loh. Jadi semangat, harus lulus gitu. Uang yang uang apa nih? Daftar. Oh. Jadi kita uang bayar, sekarang kan kita bayar nih 250 nih total nih. Katanya sih nanti kalau udah dapat diplomanya, dapat ijazahnya, udah lulus itu katanya bisa balik katanya. Dari blasting atau dari yang Duo ini. Ya mudah-mudahan sih yang 3.000-nya ya. Amin. Iya. Nggak mungkin lah. Ya, who knows. So guys, kalau misalnya kamu yang punya pertanyaan, masih ada yang belum jelas misalnya, bisa kirim aja di komentar atau ketik aja di komentar, dan ya nanti insya Allah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
kalian butuhkan. Ya mudah-mudahan kita bisa menjawabnya ya. Mungkin gitu aja dulu dari kita, dan buat yang belum subscribe nih, subscribe dulu ya, karena ya insya Allah mudah-mudahan ya, vlog-vlog kita ada manfaatnya deh buat kalian ya, karena kita selalu berbagi informasi, nggak bikin yang aneh-aneh deh, nggak prank-prankan ya. Itu aja dulu dari kami. Salam dari Amsel Fan, sehat-sehat terus, kemudian juga jaga kondisi. Dan bagi yang puasa juga tetap semangat puasanya, dan semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.